warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Fazura. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, jurusan Ilmu Perpustakaan dengan NIM 0601242040. Di video ini saya akan membahas tentang Pancasila dalam lintas sejarah bangsa Indonesia. Di sini saya akan membahas lintas sejarah Pancasila berdasarkan era, yaitu dimulai dari era prakemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan kemudian masa reformasi. Pertama, saya akan membahas sejarah Pancasila pada era prakemerdekaan. Kita semua tahu kalau misalkannya Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Tetapi sebenarnya sebelum itu, nilai-nilai Pancasila telah terkandung di dalam kehidupan bangsa Indonesia jauh sebelum zaman kemerdekaan. Bahkan hingga ke zaman kerajaan seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan juga Kerajaan Kutai. Kemudian era yang selanjutnya adalah era kemerdekaan. Sebelum menjadi bentuk Pancasila yang sekarang, Pancasila melalui beberapa rumusan awal. Pertama, pada sidang BPU PKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, didapat tiga rumusan awal Pancasila yang berasal dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, Supomo pada tanggal 31 Mei, dan Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Kemudian pada tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945, Panitia 9 kembali merumuskan bentukan awal Pancasila yang dinamakan Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin. Piagam Jakarta memiliki isi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam mengurus musyawaratan kewakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan awal Pancasila ini mirip dengan Pancasila yang sekarang, dengan perbedaan pada sila pertama yang diubah dari secara spesifik tentang syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan agar sila pertama bisa bersifat menyeluruh pada seluruh rakyat Indonesia dan tidak hanya mengenai umat Islam saja. Dan kemudian, akhirnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia. Setelah era kemerdekaan, kita masuk ke era Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno. Masa era Orde Lama dibagi menjadi dua, yaitu masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Pada masa era demokrasi terpimpin, PKI diperbolehkan kembali untuk mengikuti kegiatan berpolitik. Keputusan Soekarno ini sangatlah kontroversial karena sebelumnya PKI pernah melakukan pemberontakan di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. PKI pun kembali melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September tahun 1965 yang dikenal dengan kejadian G30 SPKI. Pemberontakan ini mengancam kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia karena bertentangan dengan ideologi milik PKI. Masa pemerintahan Soekarno pun berakhir setelah penyerahan surat Super Semar pada tanggal 11 Maret tahun 1966 kepada Soeharto. Selanjutnya adalah pemerintahan Soeharto yang dikenal dengan era Orde Baru yang dimulai dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Pada masanya, pemerintah ingin menerapkan Pancasila yang bersifat pasif dan murni melalui program P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Tapi pada masa ini juga terjadi penyelewengan terhadap Pancasila oleh pemerintah, seperti terbentuknya pemerintahan yang bersifat sentralistik, lembaga-lembaga sepenuhnya dapat dikendalikan oleh presiden, maraknya KKN, dan juga pembungkaman pers. Hal-hal ini dan juga krisis moneter yang terjadi menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini memuncak pada tragedi Trisakti yang menyebabkan Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Era reformasi dimulai setelah turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya dan naiknya B.J. Habibie sebagai presiden. Era reformasi juga berlangsung hingga ke zaman sekarang.
Era reformasi memiliki aspek-aspeknya sendiri dalam menerapkan Pancasila, yaitu demokrasi dan keterbukaan, kemudian perlindungan HAM, masyarakatan dan Bhinneka Tunggal Ika, pendidikan dan sosialisasi masyarakat, serta partisipasi masyarakat. Baiklah, sekian dari saya, dan jika saya membuat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.